Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Amelia Burhan. Nah, kali ini teman-teman, saya akan men-share video tentang sosialisasi D4 Serdos. Jadi kebetulan saya di sini gitu ya, di Poltekkes Bakti Setia Indonesia, tempat saya kerja adalah dosen, calon dosen yang akan disertifikasi gitu ya. Jadi ini sebenarnya pengalaman pertama saya gitu ya. Saya belajar dari buku gitu ya. Dan juga sebagai pengelola di PSD PTU gitu ya. Jadi video ini saya persembahkan untuk keenam teman-teman saya gitu yang sama-sama sedang berjuang. Dan juga kedepannya video ini adalah untuk dosen-dosen Politeknik Bakti Setia Indonesia gitu ya. Jadi ini dipersembahkan oleh bagian pengembangan karir dosen Poltekkes BSI bersama saya Amel dan nanti ada Mas Fajar gitu ya. Nah, agenda hari ini gitu ya, sebenarnya ini kita barengin dengan pelatihan gitu ya, tapi cuman saya rekam dulu saja supaya nanti ini bisa diakses berulang gitu ya. Oke, kegiatannya nanti ada sambutan gitu ya, kemudian ini kita skip gitu ya, nanti melalui Zoom, kemudian sosialisasi tahapan penilaian Serdos gitu ya. Nanti saya share linknya untuk nonton YouTube-nya gitu ya. Kemudian ada teknis pelaksanaan penilaian gitu ya. Data D4 dosen Poltekkes BSI gitu ya, seperti apa gitu ya. Ini nanti kita selenggarakan melalui YouTube dan melalui Zoom ya. Jadi nanti lebih tepatnya sih kalau dibilang hari ini tuh kita sharing dan berbagi strategi gitu ya untuk pelaksanaan penilaian Serdos untuk tahapan D4. Nah, kayak sambutan saya skip. Nah, acuan apa sih yang kita pakai sebagai seorang dosen untuk melakukan sertifikasi dosen atau sertifikasi pendidik gitu ya? Nah, ada 3 acuan teman-teman. Jadi ini pakailah yang baru gitu ya, yang keluaran 2009. Ada buku 1, naskah akademik, buku 2 tentang portofolio, buku 3 adalah tentang pedoman operasional gitu ya. Nah, bagian mana yang harus kita kuat? Yang semuanya harus kuat gitu ya. Tapi yang paling penting, yang paling ini adalah yang buku nomor 2 adalah penilaian portofolio, yaitu karena ini mencakup di penilaian D4 dan D5 yang menjadi penentu utama dari proses Serdos gitu ya. Oke, ini sudah pernah saya share teman-teman gitu ya, atau teman-teman cukup googling aja bisa langsung ketemu ya. Ingat yang 2019 untuk yang sertifikasi tahun 2020 ini. Nah, tahapan penilaiannya gitu ya, untuk penilaian Serdos gitu ya, ini sudah umum sekali teman-teman. Ini mungkin teman-teman yang baru gabung ada juga yang belum masuk ke sini gitu ya, belum masuk ke calon terima Serdos gitu ya. Jadi nanti dosen itu akan melihat status eligibility-nya itu gitu ya dengan melakukan pengisian data diri ya. Nah, ini ada di mana sih? Ini ada di sister teman-teman. Ya, jadi misalnya ini syaratnya apa? Syaratnya simpel teman-teman, minimal AA. Wes nggak bisa nawar. Pokoknya harus asisten ahli dan sudah di-in-passing buat teman-teman dosen yayasan gitu ya. Nah, buat teman-teman PNS atau DPK gitu ya, teman-teman harus mempunyai apa namanya? Bukan in-passing kalau kita ya, kita kepangkatan ya, itu yang sama dengan ketika kita pengangkatan sebagai PNS, ingat PNS bukan CPNS-nya gitu ya. Lalu kemudian nanti data ini akan divalidasi di PSD PTU, maksudnya di sini siapa sih kalau di Poltekkes BSI ini oleh Mas Fajar gitu ya, oleh admin PKD gitu ya. Kemudian nanti akan muncul teman-teman gitu ya, diproses lagi, muncul di sisternya masuk data D1 ya. Kemudian di sini masuk lagi data D1, kemudian penerbitan data D3. Nah, data D3 yang menerbitkan siapa sih? LLDikti. Jadi biasanya kami ini lembur gitu ya, atau kerjasama dengan LLDikti memastikan bahwa dosen-dosen upload 3 hal dulu. Yaitu pertama, jabatan fungsionalnya minimal asisten ahli gitu ya. Kemudian in-passing-nya gitu ya, atau kepangkatannya gitu ya, kalau di PNS gitu ya, itu harus sudah terupload. Nah, jika seperti itu nanti disinkronkan 2 hal tersebut gitu ya, maka nanti kita bisa lolos di data D3. Di sini belum apa-apa teman-teman, ini baru daftar tok gitu ya. Nah, kemudian apa? Berikutnya kembali lagi ke PSD PTU ya. Nanti datanya itu muncul nih, misalkan kalau kita kemarin tuh muncul 7 nama. Ya, mulai dari prodi RM, prodi farmasi, dan prodi TTRD. Nah, kemudian nanti akan divalidasi oleh PTU. Jadi daftar ini baru berdasarkan lolosnya berdasarkan tadi in-passing sama
Java-nya gitu ya, in passing sama Java. Lalu ke sini lagi nih, jadi si LL Dikti itu akan men-share ke kita gitu ya. Mau nggak nih 7 orang dosen ini kalian terima? Nah, nanti biasanya di sini akan ada rapat senat gitu ya. Rapat antara minimal ya rapat sumber daya gitu ya. Ini tim kami sumber daya memastikan bahwa ketujuh dosen atau dosen-dosen yang ada di calon itu tidak memiliki masalah. Ya, misalkan ingin pindah kampus atau misalkan yang bersangkutan lama tidak mengajar, tidak memberikan kabar dan lainnya gitu ya. Maka di sini hak prerogatifnya ada di kampus untuk melanjutkan atau mengiyakan gitu ya. Si calon dosen tadi boleh berangkat ke D4 atau tidak gitu ya. Jadi nanti teman-teman wajib menjaga hubungan baik dengan perguruan tingginya gitu ya. Lalu setelah ini akan ada proses validasi lagi nih dari Dijen SDID gitu ya. Kemudian kita muncul nih. Nah, tahapan kita sekarang ini teman-teman. Penetapan DYS atau dosen yang disertifikasi ya, singkatannya seperti itu ya, dalam data D4. Nah, ini yang kita akan lakukan. Proses hari ini kita ini. Ya, baru nanti kehidupan atau perjuangan yang sebenarnya baru akan dilakukan di tahapan D5. Ya, D4 ini nanti kita akan bahas apa aja sih yang harus kita lakukan, baru nanti teman-teman berhak mengikuti proses serdos ya atau proses D5-nya gitu ya. Kalau ini baru tahapan administrasi. Nah, di alur penilaian D5 nanti gitu ya, teman-teman akan melakukan ini yang D4 itu saya jelasin ya. Di D4 prosesnya nanti teman-teman harus mengisi namanya seperti portofolio gitu ya. Portofolio yang berisi dengan penilaian persepsional dan nanti terakhir adalah penilaian deskripsi diri ya. Jadi nanti teman-teman tahapannya seperti ini teman-teman. Ya. Nanti ada penugasan, ini sudah kami share kemarin, PKD sudah share gitu ya berdasarkan permintaan teman-teman, komunikasi teman-teman dengan teman sejawat dan atasan gitu ya. Kalau atasan memang PKD tembung langsung, tapi untuk teman sejawat kami minta dosen yang bersangkutan untuk menghubunginya karena ini berdasarkan kedekatan dan cukup bagaimana menilainya gitu ya. Lebih kepada kedekatan personal sini ya. Kemudian nanti kami keluarkan token. Nah, untuk token persepsional ini kan ada 3, ada atasan, kemudian ada siapa namanya? Atasan, sejawat sama mahasiswa. Nah, yang kami keluarkan adalah yang token mahasiswa. Ya, token mahasiswa. Kalau yang dosen itu bisa diakses melalui sister. Jadi yang atasan maupun yang sejawat diaksesnya melalui sister gitu ya. Nanti muncul otomatis di situ ya. Oke. Kemudian nanti teman-teman diminta untuk pengisian penilaian biodata persepsional, pemenuhan data NBI ya, nilai bahasa Inggris dan NPA nilai akademiknya atau nilai TPA-nya gitu ya. Kemudian nanti seluruh poin ini digabung menjadi satu menjadi NGP. Nah, kalau teman-teman lulus gitu ya. Lulus, maka teman-teman akan ditetapkan dalam data D5. Baru teman-teman berhak melakukan penyusunan deskripsi diri. Jadi ikhtiar kita baru di sini teman-teman. Ya, ikhtiar kita baru di D4 gitu ya. Oke, langsung aja yuk. Nah, teman-teman juga harus mengetahui dulu nih apa sih perbedaan ya. Perbedaan sistem serdos dulu dengan sekarang. Nah, ini saya jelaskan dulu teman-teman. Karena saya sudah lumayan lama di Poltekkes BSI ya. Jadi di tahun sebelum 2020 gitu ya, akses tahapan seleksinya sepenuhnya diselenggarakan oleh LL Dikti. Ya, jadi kita tidak punya intervensi mendalam, jadi paling hanya memfasilitasi doang gitu ya. Kemudian di tahun 2020 ini kita sudah dilakukan di kampus masing-masing. Jadi melalui laman sister kampus gitu ya. Dengan persetujuan LL Dikti, tapi kita tetap merujuk pada persetujuan LL Dikti. Kemudian akun. Kalau dulu akun itu kalau misalnya kayak Kak Uli gitu ya, Bu Aini masih ingat gitu ya, ada surat gitu ya dari LL Dikti biasanya berupa akun gitu ya. Nah, akun itu nanti yang akan digunakan untuk melakukan penilaian serdos gitu ya. Nah, kalau sekarang ini sudah bisa kita akses langsung teman-teman ya. Jadi sehingga prosesnya jauh lebih cepat daripada yang dulu gitu ya. Dan untungnya pas era COVID kayak gini gitu ya. Jadi aman. Oke, next cepet aja. Kemudian media seleksi, kalau dulu serdos, kalau sekarang semua melalui sister. Ini kenapa kami minta baik atasan, kemudian teman sejawat dan teman sejawat itu harus punya akun sister. Mohon maaf kemarin kami agak cukup mengejar-ngejar gitu ya. Kemudian untuk teknis lapangan, kalau dulu kita bisa mengumpulkan ya
orang-orang yang terlibat dalam penilaian ini di salah satu ruang gitu ya, dengan gadget yang berbeda-beda. Ingat teman-teman, perangkatnya harus beda-beda. Kalau sekarang kita lakukan secara